Boleh lebih merapat lagi, kita lihat dulu ke sebelah kiri. Boleh di sebelah kiri? Ya, sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Baik, di tengah sekarang. Tengah. Tengah bawah dulu, tengah bawah. Oke, tengah bawah. Tengah bawah. Baik, tengah atas sekarang, tengah atas. Tengah atas. Tengah atas. Sebelah kanan, silakan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, terima kasih. Teaser poster official dari Glenn Fredly The Movie, teaser posternya ya, dalam 3, 2, 1, go! Ya, sini dia teaser poster dari Glenn Fredly The Movie. Wow. Yes, tentang cinta. Poster sudah kita lihat dan sekarang kita berikan tepukan dan kita sambut jajaran cast dari Glenn Fredly The Movie. Zulfa Maharani. Yes. Om Bucek silakan bergabung bersama kita. Oke. Zulfa. Zulfa Maharani. Selanjutnya ada Alisa Abidin dan juga Sonia Alisa. Oke. Inilah dia para cast dari Glenn Fredly The Movie. Kita akan foto bersama dulu, boleh lebih merapat lagi untuk jajaran cast dan juga ini dia teaser trailer dari Glenn Fredly The Movie. Produksi ini kita difasilitasin kan untuk ketemu sama siapapun yang kita request, yang kita rasa kayaknya gue harus interview dia deh, kayaknya gue harus alhasil setiap personil Baku Cakar itu saya interview, Rio Febrian, Mbak Ika, Mbak Putih Ayu juga, semuanya deh yang aku rasa perlu yaitu ditemuin dan difasilitasin. Terus kalau untuk dialek kita ada dialek coach karena memang Bung kan orang Ambon yang lahir dan besar di Jakarta, tetapi dia tidak lupa akan roots-nya, which is Maluku. Nah, itu bertolak belakang dengan gue sendiri. I detach myself from my roots way back when. Jadi kalau misalnya orang ngobrol bahasa Ambon itu terdengar asing sekali, tapi ngerti, cuman agak sedikit apa tuh artinya gitu. Cuman ada coachnya si Kriwil, terus ya banyak diskusi sama Mas Lukman. Nah, enaknya diskusi sama Mas Lukman tuh dia punya tangan yang dingin karena mungkin Mas Lukman itu adalah aktor yang wah udahlah living legend kali. Dia tahu apa yang mau dia bikin, dan kayak misalnya kalau kita punya suggestion, dia akan ngukur-ngukur terus kayaknya kurang pas ya, nanti aja di belakangnya baru kita keluarin. Ya banyak diskusi sih intinya gitu. Excitement-nya ya seperti tadi saya bilang, sampai saat ini aja bisa duduk di sini aja kayak masih ngambang-ngambang gitu. Aku kayak ngapung gitu. Wah, bener nggak sih? Ya saya merasa bersyukur, balik lagi bersyukur. Memang kayaknya inti dari film ini tuh emang bersyukur jadinya ya. Karena lagi-lagi saya difasilitasi dengan luar biasa, dimana saya selalu sering tanya, sering sharing sama Bucek. Terus Bucek selalu bilang bahwa lo bersyukur Teh, katanya lo dapet dengan tim yang seperti ini yang luar biasa, katanya gitu. Karena kan aku nggak ngerti, jadi aku kalau apa-apa juga tuh siapa Cek, ini ngapain gue, ini harus apa gitu. Aku selalu tanya sama Bucek gitu. Dan bersyukurnya Bucek selalu sabar, banyak juga nyemangatin aku, dan yang terlebih memang Lukman ya. Jadi luar biasa sekali Lukman ngedirectnya gitu sampai
tadi sempat cerita sama Daniel, ada satu scene yang tiba-tiba aja gitu on the spot, Lukman kayaknya mau gitu, yang nggak ada di skrip. Dia bilang, Mama Ute ini aku mau, pokoknya Mama Ute di sini diem aja, suruh nangis gitu, suruh diem, suruh nangis gitu. Terus tapi dia menggiring ke suasana itu, posisi harus nangis itu. Jadi sehingga dengan begitu mudah aku jadi kayak langsung bisa dapet gitu suasana itu. Sementara Mas Lukan sama Adis terus bilang gini, tapi take your time aja ya Mama Ute. Kalau misalnya Mama Ute masih perlu waktu untuk bisa dapetin moodnya, enggak. Aku sambil ngobrol, enggak, sekarang. Aku bilang take aja sekarang, aku gitu. Jadi itu menggambarkan sedemikian luar biasanya Lukman bisa untuk ngedirect dan membawa emosi aku bisa cepat untuk dapat itu gitu ya. Jadi saya benar-benar merasakan apa ya, suatu kayak sekolah lagi kan, pelajaran yang baru banget gitu ya. Dan kalau ditanyain kayak misalnya jadi ketagihan, kayaknya iya deh. Kayaknya iya, karena suatu benar-benar suasana yang lain dan merupakan tantangan yang lain juga buat aku gitu ya. Sementara yang buat saya merasa bersyukur sekali, ya kok bisa gitu diminta peran main di filmnya Glenn, which is Glenn itu punya tempat tersendiri di hati saya gitu. Jadi seneng banget. Ada waktu untuk ketemu sama Kak Ayu, difasilitasin sama tim produksi. Aku observasi dulu pasti pertama. Dan hal pertama yang aku pas ketemu Kak Ayu tuh, aku inget banget kita ketemu, gak expect kita bakal berjam-jam ngobrol. Dan setelah Kak Ayu ngobrol, melihat perjuangannya, aku akhirnya baru ngerti gitu. Aku paham kenapa akhirnya Bung Glenn bisa menjadikan Kak Ayu cinta terakhirnya gitu. Kayak aku pas denger ceritanya Kak Ayu sih, aku kayak, oh ya, aku paham sih kenapa Bung Glenn bisa bikin lagu-lagu di album terakhir itu untuk Kak Ayu juga. Kayak, oh, I like her. Ya, Kak Ayu tuh kuat banget sih ya kalau aku ngeliat karakternya, dan itu yang sangat menginspirasi aku bisa memerankan karakter Mutia Ayu di film ini. Filosofi dari teaser poster kita kali ini. Oke. Ini verbatim yang saya minta ke poster desainer kita, namanya Eva. Saya bilang gini, bro, gue pengen untuk teaser poster ini tentang ayah dan anak. Tentang bagaimana seorang anak mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang di surga, gitu, Tuhan dalam hal ini. Karena banyak sekali beban di hidupnya dia, tapi dia bisa melepaskan itu ke ayahnya. Dia bisa berserah kepada ayahnya yang di surga, yang sang pencipta gitu. Dimana akhirnya kita bukan lagi ngomongin soal perbedaan, tapi kita ngomongin soal persatuan. Dimana orang Ambon adalah keluarga yang bersatu gitu. Dimana melalui musik kita bisa membuat menjadi persatuan. Dan yang pastinya kita hanya mempunyai satu cinta. Kayak gitu. Jadi itu yang saya ngomong ke Evan, dan yang muncul ini. Dan benar-benar the light, the light, kan ada light di atas gitu ya. Lightnya itu anggapannya kayak dia mendapatkan konfirmasi gitu dari Sang Maha Pencipta gitu, sehingga dia mengucapkan terima kasih juga gitu. Jadi in a way lagunya Glenn yaitu Terima Kasih Cinta ini yang kita visualisasikan. And this is what I love about the poster. Kenapa personal banget sama Bung Glenn? Ya, Bung Glenn ini emang sebenarnya itu yang sebenarnya kita juga belum sempat cerita juga gitu. Saya tahu historinya. Silakan ngomong ya. Iya, sebetulnya yang aku tahu juga Glenn Fredly itu dia selalu bilang bahwa saya menjadi inspirasinya dia dalam bermusiknya dia gitu. Walaupun kadang aku juga suka tanya balik, kok
gue sih masa sih gitu. Kayak oke, gitu. Banyak hal-hal yang memang mungkin banyak orang nggak pernah tahu. Kayak kita sering berdiskusi sama Glenn gitu ya, tentang hidup, tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan gitu ya. Dan satu hal sih yang selalu aku lihat bahwa Glenn itu benar-benar punya jiwa yang luas sekali dia. Jiwanya dia itu luas sekali ya, sehingga itu yang membuat aku juga, dia juga pernah membuatkan satu lagu di album aku. Ada lagunya juga di album aku yang keberapa ya, yang kelima kalau nggak salah, apa yang keenam. Glenn pernah buatkan lagu untuk saya, dan saya sempat juga beberapa kali minta sama dia gitu, ayo dong Glenn bikinin lagi buat aku gitu ya. Sampai akhirnya yang dia bilang belum Mama Ute, nanti ya. Sampai akhirnya justru dia nggak bikinin lagu, dia bikinin konser buat aku. Tanda mata. Iya, itu yang sampai sekarang Uci, aduh Moses love. Oh my God. Jadi kalau boleh tambahin, Iya, itu kayak kedekatan, ya kedekatan secara jiwa, hati gitu ya. Itu yang membuat aku juga, dia mempunyai tempat yang spesial buat aku. Betul, Di hati betul. aku. Iya. Setiap interview Bung Glenn pasti dia akan bilang soal Mama Ute. Itu Wow. dia makanya bingung juga Selalu, aku. selalu ya. Ngefans banget, dan boleh tanya keluarga. Ketika pertama kali Bung Glenn ketemu sama Mama Ute itu udah kayak Iya. Ababil ketemu sama yang paling gila banget sih waktu konser saya 25 tahun saya berkarya. Iya. Di situ saya minta Glenn Fredly untuk jadi bintang tamu. Nah, itu yang dia kayak rasanya dia bilang kok kayak juga kayak melayang-layang, katanya oh iya nggak salah, nggak nyangka ya, dimana which is dia waktu berapa tahun yang lalu lihat konser saya di Taman Ismail Marzuki yang cuma denger dari luar nggak bisa masuk gitu, pengen lihat aku untuk konser, tapi ternyata pada saat 25 tahun saya berkarya dia bisa jadi bintang tamu di sepanggung sama saya. Itu yang buat dia menjadi punya kesan tersendiri buat dia gitu. Untuk rilis tanpa seizin yang bersangkutan. Dan again, cerita ini adalah cerita di mana Bung Glenn akhirnya menciptakan lagu-lagu hitsnya yang kita semua tahu karena ya patah hatinya, karena urusan cintanya gitu. Jadi ini yang kenapa yang terlibat di sini adalah seperti Nola, Dewi, dan juga Mutia Ayu di sini. So mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Mas Jack, atau ada yang kurang ya Mas ya tadi dari pertanyaannya? Aman ya kayaknya? Aman sih Mas. Desain karakternya dari masing-masing yang ditampilkan. Sorry. Desain karakter dari masing-masing karakter yang dimunculkan dari Nola dan Dewi seperti apa Mas Daniel? Oke. Ya. Desain karakter, saya nggak ngerti, saya bukan orang film-film banget soalnya. maksudnya Mas Lukman ya saya. Iya. Gimana Mas Jack coba? Kayak karakter dia. Disamakan gitu juga nggak sih dengan real life-nya gitu, si Nola dan juga Dewi di film gitu, atau dikembangkan gitu? Oke. Gila, dia orang film banget ya. Gue ngerasa satu hal yang sering banget menjadi jebakan buat filmmaker adalah membuat plok-plokan banget sehingga ini jadi seperti Wikipedia dari sebuah film, padahal kita lagi pengen membuat sebuah drama dibalut oleh musik. Nah, jadi apakah karakter mereka sesuai dengan benang merah yang sedang kita ceritakan? Nah, I think kita lebih mementingkan cerita, dan abis itu ada beberapa bagian-bagian karakter dari Mutia Ayu, dari Dewi, dari Nola yang untungnya masuk ke dalam si cerita film ini. Apakah semua karakternya? Of course enggak.
tapi beberapa bagian dari karakter yang membuat menguatkan pesan dari film ini sendiri atau cerita dramanya dari film ini sendiri. So mudah-mudahan itu menjawab sih. Kita udah denger ya tadi dari semua teman-teman yang cerita semuanya how actually this production is being blessed, gimana smooth dan menyenangkannya, how the production itself inspiring each of us, even for myself gitu loh. Jadi ngebuka lagi semua lagu Glenn dan memori-memorinya. So we really hope that this film, this drama yang kita sajikan tentang cinta, keluarga dan dilengkapi dengan musik yang inspiring kita di sini bisa inspiring teman-teman juga dan audiens. Terima kasih untuk semua rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Tadi sudah disebut berkali-kali ya, kita bersyukur banget, berterima kasih banget kita bisa terlibat di proyek ini. Dan kita berharap proyek ini bisa menjadi sebuah legacy yang baik untuk Bung Glenn. Semoga bisa juga jadi perpanjangan perjuangan Glenn ke depannya juga. Jadi semoga film ini juga bukan cuma jadi film yang bagus, tapi juga film yang dikenang sepanjang masa di perfilman Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Robert Roni. Silakan Mas Daniel Mananta. Siap-siap untuk karaoke bareng, siap-siap untuk pokoknya nyanyi bareng, nangis bareng, sama-sama ketawa bareng, siap-siap menikmati kehidupan Glenn Fredly bersama-sama dan siap-siap pokoknya ajak semua keluarga dan teman-teman semuanya nanti sebentar lagi ya di tahun 2024 ini. Dan pokoknya di sini kita akan lebih dalam lagi mengenal soal cinta, musik, dan keluarga. Thank you. Halo Gewa. Dari tadi pas masuk di awal, ini kan udah mulai ya semuanya. Terus aku tunggu di situ. Terus Gewa nangis karena dia taunya ke bioskop itu mau nonton ayahnya. Wow. Gitu. Jadi aku belum ngucapin selamat sore semuanya, udah langsung cerita aja ya kan. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat ya semuanya. So, udah awal aja udah mau nangis. Kita kasih tepuk tangan dong yang buat Sukul Mbak Mutia. Boleh di tengah Mbak Mutia, ayo silakan. Iya. Oh ini Mutia, ayo. Iya, boleh bersebelahan. Silakan. Oke, pas ngelihat poster ini, dari tadi aku gak kuat gitu ya. Karena betapa kangennya aku sama Glenn. Luar biasa banget, Mas Daniel. Untuk poster ini tadi Gewa bilang, Mami itu ayah ya. Mami itu ayah ya, kapan dimulai Mami filmnya gitu. Dan juga terima kasih banyak untuk Daniel, untuk semuanya, Mas Lukman. Pokoknya aku gak bisa sebut satu-satu. Jadi beberapa hari sebelum Glenn meninggal, Glenn tuh sempat flashback, menceritakan kehidupannya dari kecil sampai detik itu mengenai keluarga. Kemarin aku mikir, gimana ya Gewa mengenal sosok ayahnya? Hanya dari, mungkin dari fotonya, video klipnya, lagu-lagunya. Tapi sekarang Gewa udah bisa mengenal sosok ayahnya dari film Glenn Fredly ini. So, aku minta doanya semuanya, mudah-mudahan sampai nanti filmnya tayang, banyak orang yang terberkati sama film ini gitu. So ya, suatu kebanggaan buat aku, pastinya buat Gewa, bahwa Gewa bisa mengenal sosok ayahnya dari film ini. So terima kasih banyak semuanya. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk cinta dari kalian untuk Glenn Fredly. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mbak Mutia bisa duduk. Bisa duduk dulu di tempat yang nyaman. Silakan tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Mutia, ayo.